Assalamualaikum, selamat datang para pejuang Garuda di channel YouTube saya, Bidan Gembul. Tolong bantu like, share, and subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah. Oke teman-teman, kali ini kita bahas lanjut mengenai materi ya teman-teman. Disclaimer dulu, di channel YouTube ini saya sudah membahas ada beberapa materi sesuai dengan Kemenpan RB. Kita berkiblat di tahun 2023 ya teman-teman, karena di tahun 2024 nih belum keluar untuk kisi-kisi materi-materi untuk soal-soal kebidanan dan 3 kebidanan ya teman-teman ya. Jadi kita masih berkiblat dari tahun 2023. Nah, di channel YouTube saya sudah ada beberapa materi yang sudah saya bahas. Teman-teman tinggal cari aja di playlist materi P3K CPNS Bidan ya teman-teman ya. Di situ sudah ada kisaran ada 15 materi. Nah, ini untuk materi berikutnya nih, kali ini tentang PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke, jadi PPI itu sendiri merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Ada 7 tindakan pencegahan infeksi ya. Ada yang pertama menjaga kebersihan tangan, kedua memakai sarung tangan dan perlengkapan pelindung lainnya, 3 melindungi diri dari darah dan cairan tubuh, 4 membuang sampah tajam dengan benar, 5 membuang sampah dan limbah secara aman, 6 mengelola pakaian dan kain yang terkontaminasi, 7 pemrosesan instrumen. Nanti ini yang akan kita bahas sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Pertama, menjaga kebersihan tangan. Selalu bersihkan tangan pada situasi-situasi sebelum dan sesudah menyentuh pasien, sebelum memegang alat instrumen invasif baik ketika menggunakan sarung tangan maupun tidak, setelah kontak dengan cairan tubuh atau ekskresi, lalu ketika berpindah dari satu bagian tubuh yang terkontaminasi ke bagian tubuh lainnya dari pasien yang sama yang tidak terkontaminasi, setelah kontak dengan permukaan objek yang bersentuhan dengan pasien termasuk peralatan medis, setelah melepas sarung tangan atau steril, baik steril maupun non steril. Jika tangan tidak terlihat kotor, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol based hand rub ya. Nah, ini ada 6 langkah cuci tangan menurut Kemenkes. Bisa dihafalin atau dipelajari langkah 1, langkah 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya ya teman-teman ya, dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Lalu yang kedua itu memakai sarung tangan dan perlengkapan pelindung lainnya. Gunakan sarung tangan steril atau yang sudah di DTT, desinfeksi tingkat tinggi. Gunakan sarung tangan steril yang panjang sampai menutupi siku ketika melakukan plasenta manual atau kompresi bimanual interna. Gunakan sarung tangan pemeriksaan non-steril untuk melakukan pemeriksaan vagina, memasang infus, memberikan obat injeksi dan mengambil darah. Lalu gunakan sarung tangan rumah tangga saat membersihkan alat tempat tidur, mengolah bahan yang terkontaminasi sampai sampah dan limbah, membersihkan darah dan cairan tubuh yang berceceran. Itu untuk memakai sarung tangan ya, dan APD pada saat apa. Lalu ada melindungi diri dari darah dan cairan tubuh. Gunakan sarung tangan sesuai petunjuk. Tutup semua bagian kulit yang tidak utuh dengan bahan tahan air. Berhati-hati dengan mengolah sampah dan alat benda tajam. Kenakan apron panjang yang terbuat dari plastik atau bahan tahan air serta sepatu boot karena ketika menolong persalinan, sepatu boot karet. Lalu lindungi mata dengan menggunakan kacamata atau perlengkapan lain, dan yang terakhir gunakan masker dan topi atau penutup kepala. Lalu yang keempat, membuang sampah tajam dengan benar. Siapkan tempat penampungan sampah tajam yang tidak dapat ditembus oleh jarum atau safety box. Pastikan semua jarum dan spit digunakan hanya 1 kali. Jangan menutup kembali, membengkokkan ataupun merusak jarum yang telah digunakan. Langsung buang semua jarum yang telah digunakan ke tempat penampungan sampah tajam tanpa memberikannya ke orang lain. Lalu ketika tempat penampungan sudah 3/4 penuh, tutup sumbat atau plester wadah tersebut dengan rapat atau dibakar. Oke, yang kelima, membuang sampah limbah secara aman. Buang plasenta, darah, cairan tubuh dan benda-benda yang terkontaminasi ke wadah anti bocor. Kubur atau bakar segera sampah padat yang terkontaminasi. Buang limbah cair ke saluran khusus. Lalu cuci tangan, sarung tangan dan tempat penampungan setelah membuang sampah atau limbah yang infeksius.
Lalu mengelola pakaian dan kain yang terkontaminasi. Petugas yang menangani linen harus menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan rumah tangga, sepatu tertutup kedap air, apron, dan kacamata pelindung. Lalu kumpulkan dan pisahkan semua pakaian dan kain yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh di kantong plastik khusus. Biasanya plastik infeksius itu warnanya kuning ya teman-teman. Lalu bilas darah maupun cairan tubuh lain dengan air sebelum mencucinya. Lalu yang ketujuh merupakan pemrosesan instrumen. Ada 3 langkah utama nih, dekontaminasi, pencucian dan pembilasan. Yang ketiga sterilisasi atau desinfeksi tingkat tinggi. Nah ini harus dipahami benar-benar nih teman-teman. Kemarin tahun 2023 itu yang keluar ini di bagian pemrosesan alat nih tentang steril dan DTT nih teman-teman. Jadi dekontaminasi itu rendam instrumen bekas pakai di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit ya teman-teman ya. Lalu pencucian dan pembilasannya, cuci alat dengan menggunakan air, kemudian cuci lagi dengan deterjen dan air bersih dan mengalir. Lalu ini sterilisasi atau DTT nih teman-teman ya. Ini yang harus dipahami teman-teman. Sterilisasi itu merupakan masukkan alat ke dalam autoklaf selama 20 menit. Lalu kalau menggunakan metode panas kering, lakukan sterilisasi dengan oven selama 60 menit. Kalau DTT itu rebus alat dalam panci tertutup, semua alat terendam. Lalu direbus selama 20 menit terhitungnya sejak air mendidih. Ya teman-teman ya, jadi aturan itu ada dekontaminasi, pencucian dan pembilasan, lalu sterilisasi atau DTT. Jadi ada 2 macam, ada sterilisasi dengan autoklaf dan DTT dengan perebusan dan perebusan selama 20 menit. Nah, ini juga cara membuat larutan klorin nih dipahami nih teman-teman. Kemarin juga ada pertanyaan nih tentang larutan klorin seperti ini teman-teman. Seperti itu, kurang lebihnya sudah sih udah untuk PPI ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat pejuang Garuda, tetap semangat pejuang P3K dan CPNS Bidan. Tolong bantu like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Lihat playlist ya.